Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Baik, pada video kali ini saya akan yaitu pembahasan dan penyelesaian soal paket 4 uji kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan tahun pelajaran 2022-2023. Judul tugas troubleshooting keamanan jaringan pada jaringan WAN. Nah, kita langsung saja ke soalnya ya. Nah, ini adalah soalnya untuk tahun sekarang, tahun pelajaran 2022-2023 ya. Ini soalnya paket 4, kemudian ada satuan pendidikan, kompetensi keahlian, tentu saja teknik komputer dan jaringan ya. Kemudian kode soalnya ya, kode ini ya 2145, waktunya 8 jam. Kemudian bentuk soalnya penugasan perorangan. Nah, kemudian judul tugasnya yaitu troubleshooting keamanan jaringan pada jaringan WAN. Nah, di sini ada petunjuk umum, yaitu ini ada petunjuk umumnya ya, bisa dibaca semuanya ya. Nah, kemudian ada peralatannya, di sini ada laptop klien. Ini ada spesifikasi minimalnya. Kemudian ada smartphone ya. Ini spesifikasi minimal. Kemudian crimping tool, kabel tester, router Airbase 900 series atau setara atau di atasnya ya. Kemudian switch unmanaged, kemudian access point, kabel UTP, terus konektor RJ45 dan koneksi internet minimal 1 Mbps ya. Nah, kemudian di sini soal atau tugas, judul tugasnya yaitu troubleshooting keamanan jaringan pada jaringan WAN. Nah, dalam skenarionya, dalam kegiatan uji kompetensi ini Anda bertindak sebagai network system administrator. Tugas Anda sebagai network system administrator adalah merancang, bangun, dan mengkonfigurasi sebuah WiFi router yang berfungsi sebagai gateway internet, hotspot dengan radius, web proxy, dan firewall. Kemudian internet tersebut di-share ke klien melalui jaringan kabel dan wireless secara DHCP ya. Nah, kemudian di sini ada ketentuan-ketentuan konfigurasinya ya. Yang pertama, konfigurasi WiFi router, DNS, NTP, kemudian web proxy yang cas administratornya yaitu nama _peserta @sekolah.sch.id. Nah, kemudian ada jaringan internet. Nah, pada IP address-nya yaitu sesuaikan dengan network yang diberikan ISP ya. Kemudian gateway-nya juga sama. Nah, setelah itu ada settingan jaringan lokal, nah atau LAN ya. Di sini IP address-nya 192.168.100.1/25 ya. Nah, kemudian di sini ada DHCP pool sebanyak 99 klien. Jadi, setiap klien yang connect itu klien sebanyak 99 itu di DHCP. Nah, ini kan karena /25 kan banyak nih. Berarti sisanya itu secara statik ya, bisa statik. Tapi yang DHCP hanya 99 ya. Nah, kemudian di sini di soal nomor 8 yaitu buatlah firewall agar IP 192.168.100.1 maksudnya 100.2 ya, strip 192.168.100.50 tidak dapat ping ke router. Jadi alamat IP ini ya tidak dapat ping ke router. Nah, kita harus mengetahui nanti alamat IP routernya berapa ya. Nah, kemudian buat firewall agar IP 192.168.100.51 sampai 192.168.100.100 tidak dapat ping ke klien wireless. Nah, ya. Kemudian soal nomor 10, buat rule agar setiap akses ke router tercatat di logging dan tersimpan di disk. Nah, yang kemudian ada tentang jaringan wireless. Nah, IP address-nya yaitu 192.168.200.1/24. Nah, kalau jaringan lokal /25 kemudian 200 ya. Kalau hanya jaringan wirelessnya yaitu 200 ya. Ininya /nya 24. Jadi beda ya alamat IP addressnya yang antara jaringan lokal sama jaringan wireless. Nah, kemudian SSID Wi-Fi-nya yaitu nama _peserta @proxy UKK. Nah, DHCP poolnya sama kayak jaringan lokal tadi ya. Jadi yang DHCP pool sebanyak 99 klien. Walaupun ini /nya 24, tapi
kita yang DHCP-nya hanya 99, jadi sisanya yaitu statik. Nah, kemudian soal nomor 14 yaitu membuat 20 akun hotspot secara random di radius, nanti dibuat secara random ya. Nah, itu tergantung perangkat atau router board Mikrotiknya ya, itu support atau enggak. Kalau tidak support, nanti bisa diakalin dengan cara membuat akun hotspotnya secara manual ya. Karena kalau di random itu harus ada fitur user manage-nya. Nah, kemudian nomor 15 yaitu akun hotspot hanya bisa menggunakan internet pada pukul 7.00 sampai 16.00. Jadi bisa internetannya itu akun jaringan wireless atau hotspot dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore ya. Nah, dari jam 4 sore sampai jam 7 paginya itu diblokir, tidak bisa internetan. Jadi hanya pagi dan siang sampai sore ya, malamnya nggak bisa. Nah, kemudian ada settingan atau konfigurasi yaitu tentang buat firewall yang memblokir. Nah, di sini ada blokir situs linux.org, kemudian blocking file MP3 dan MKP. Jadi nanti kita ngebuat firewall yang memblokir Linux, MP3 dan MKP ya. Nah, kemudian ini ada langkah kerjanya ya. Nah, pada langkah kerja nomor 1 yaitu menerapkan prosedur kesehatan, keselamatan kerja dan keamanan kerja yang diperlukan. Kemudian nomor 2 melakukan pemasangan kabel UTP. Nomor 3 melakukan pemasangan dan konfigurasi jaringan lokal LAN. Kalau nomor 4 WAN, nomor 5 WLAN ya. Nomor 6 melakukan konfigurasi DHCP server. Nah, nomor 7-nya yaitu melakukan konfigurasi firewall pada router. Nomor 8, nah ini setting hotspot dan radius ya. Kemudian nomor 9-nya yaitu konfigurasi server router atau web proxy ya. Nah, di sini ada nomor 10. Nomor 10 ini yaitu melakukan pengujian dari PC klien yang terhubung kabel. Jadi yang terhubung melalui kabel ya. Di sini ada pengujian IP DHCP klien. Jadi nanti komputernya dicek apakah connect dengan DHCP klien enggak. Nah, kemudian nomor yang B-nya ya, koneksi internet. Jadi dicek PC klien ini dapat internetan atau enggak. Nah, kemudian blocking ping dari klien. Nah, blocking pingnya ini kemana? Nah, blocking pingnya itu yaitu pada nomor 89 ya. Nah, kemudian ada logging. Nah, nanti ini bisa dicek. Nah, kemudian pengujian yang nomor selanjutnya yaitu melakukan pengujian dari smartphone yang terhubung ke wireless ya. Nah, pertama yaitu logging user hotspot. Nah, kemudian blocking site, kemudian file ya. Kemudian blocking akses internet pada waktu yang telah ditentukan. Nah, waktu yang telah ditentukannya ini berapa? Jadi, waktu yang telah ditentukan yaitu dari jam 7 sampai 16 bisa menggunakan internet, dari jam 16 sampai 7 pagi yaitu nggak bisa menggunakan internet. Nah, ini adalah gambar kerja atau sering kita kenal dengan topologi jaringan ya. Nah, ini topologinya di sini ada client, switch, router, internet, kemudian access point dan smartphone ya. Nah, nanti pada saat konfigurasi saya tidak akan menyeting atau menggunakan access point ya, karena dari router Mikrotik saya itu sudah ada fitur wirelessnya ya. Jadi langsung dari client, switch, router, kemudian smartphone dan koneksi internet atau ISP ya. Nah, itu pembahasan soalnya. Kemudian kita lanjut ke tutorialnya ya, atau penyelesaiannya. Nah, pertama kita login dulu ke Winbox. Nah, di sini saya menggunakan Winbox versi 3.37. Nah, kita login saja ke Mikrotiknya ya. Nah, kalau sudah login, kalau Mikrotiknya kita ada settingannya, kita reset terlebih dahulu. Nah, cara resetnya yaitu masuk menu sistem, kemudian pilih reset configuration. Nah, di sini checklist 2 yang paling bawah, kemudian klik reset configuration ya. Klik yes. Nah, kemudian tunggu sampai Mikrotik ini selesai melakukan proses reset dan reboot ya. Kita tunggu.
Nah, di sini router mikrotik saya telah selesai mereset ya. Ini sedang reboot ya. Kita tunggu. Nah, kita tunggu di sini. Nanti di sini muncul akses untuk ke mikrotiknya ya, untuk settingnya. Kita refresh coba. Nah, di sini kita pilih menu neighbor ya. Kemudian di sini ada dua punya mikrotik saya. Di sini ada identity, IP address, MAC address, kemudian versi router mikrotiknya di sini punya saya 6.48,6 long term ya. Kemudian ada versi boardnya yaitu RB9412ND. Nah, ini sudah di atas ini ya spesifikasi peralatannya. Di sini kan peralatannya minimal yaitu RB900. Di sini saya sudah di atasnya. Nah, langsung saja kita login dengan cara klik MAC address pada ini ya, yang 000 ini ya, IP addressnya. Jangan yang di bawahnya ya, kita klik. Kemudian loginnya yaitu admin, kemudian passwordnya yaitu kosongkan saja ya, karena defaultnya kosong. Kemudian klik connect. Nah, ini adalah tampilan awal dari mikrotiknya ya. Nah, kemudian setelah ini kita merubah identity mikrotik atau identitas mikrotik. Nah, seperti yang ini ya, yang ada di atas ini ya. Jadi router OS ini nanti kita dirubah. Nah, caranya masuk menu sistem, kemudian identity. Nah, ini diganti. Di sini saya diganti dengan UKK_Kartono. Nah, di sini apa sih fungsinya merubah identity ini? Jadi saat kita login di Winbox ini kelihatan. Jadi router kita yang mana ya? Misalkan di sini keluarnya banyak atau munculnya banyak, nanti banyak nama-namanya. Nah, ini adalah punya kita. Nah, kemudian kita setting yaitu password ya. Nah, masuk ke sistem, kemudian password. Nah, untuk old passwordnya kosongkan saja, kemudian new passwordnya isi sesuai keinginan kita ya. Jangan terlalu ribet ya, yang penting kita hafal. Kalau sudah, klik change. Nah, fungsinya apa sih dikasih kata sandi? Jadi, misalkan saat kita login di sini banyak mikrotik punya yang lain ya. Misalkan tidak sengaja mikrotik kita di remote oleh teman kita, kemudian dijailin, di reset. Nah, itu jadi bahaya ya. Jadi salah satu cara mengatasinya atau mencegahnya yaitu mengasih kata sandi atau password ya. Nah, kemudian setelah itu kita yaitu di sini settingannya, jika di kalian hide passwordnya di sini checklist, dihilangkan saja ya. Caranya masuk menu setting, kemudian hide password. Nah, ini fungsinya yaitu pada saat nanti kita setting password di Winbox ini ya, di mikrotik kita itu tidak munculnya bintang-bintang ya, tetapi langsung sesuai yang kita input. Nah, kemudian di sini saya akan menampilkan tanggal dan waktu di mikrotik ya. Caranya masuk menu dashboard ini, klik ya, menu ini, tab menu, klik add theme, kemudian add date ya. Nah, ini nanti ini tanggal dan waktunya muncul. Nah, ini masih belum sesuai ya. Ini tahunnya 1970, kemudian waktu jam 12 malam. Nah, karena kita belum melakukan penyetingan atau konfigurasi pada router mikrotiknya. Nah, kemudian kita masuk ke menu interface. Nah, ini kita close dulu ya. Kita masuk menu interface. Nah, di sini Ether 1 kita di rename ya. Caranya masuk menu interface, kemudian double klik Ether 1, kemudian di rename internet ya untuk Ether 1. Nah, kemudian Ether 2 yaitu LAN. Nah, di sini ada WLAN ya. Nah, kita hidupkan dengan cara enable atau checklist. Kemudian double klik. Nah, di sini pilih menu general.
Nah, namanya ditambahin wireless. Nah, fungsinya apa sih di rename ini? Nah, fungsinya yaitu pada saat kita konfigurasi agar kita tahu jadi ether atau interbase mana-mana saja itu untuk kemana. Jadi kita tidak keliru atau bingung atau salah konfigurasi ya. Nah, di sini sesuai ini ya topologi ya. Di sini nanti saya ether 2 itu nanti ke LAN dari ke switch ya. Kemudian wireless ini untuk yang ke smartphone. Nah, yang internet ini yang ke ISP ya. Nah, setelah ini kita lakukan yaitu setting wirelessnya ya. Nah, caranya di sini klik menu wireless bisa, masih menu interface bisa. Jadi mau yang mana saja boleh ya. Di sini saya akan menggunakan yaitu yang interface list ya. Kita double klik pada ulan 1 wireless, kemudian pilih menu wireless. Nah, di sini modenya diganti dengan AP bridge ya. Nah, kemudian bandnya diganti dengan BGN. Nah, SSID-nya di sini SSID sesuaikan dengan soal. Nah, di soal SSID yaitu nama peserta @proxy ya. Di sini saya rubah Kartono @proxy UKK. Nah, kemudian ini ada frekuensi, ini bisa dirubah ya, bebas ya. Kalau nggak mau dirubah juga nggak apa-apa ya. Nah, kalau sudah klik oke. Nah, ini kita udah ya, kita tandain udah, tandain hijau aja ya biar enak dilihatnya. Nah, setelah melakukan konfigurasi wireless ya, kita setting internet ISP. Nah, jadi si mikrotik ini nanti kita agar bisa mendapat internet dari ISP ya. Jadi dari ISP ke router. Caranya ada dua. Yang pertama secara statik, yang kedua secara DHCP. Nah, di sini saya akan mencontohkan secara statik dulu ya. Nah, untuk cara statik ini kita harus mengetahui yaitu IP address kita diberikan ISP itu berapa ya. Misalkan di sini saya masuk menu IP, kemudian pilih address ya. Nah, di sini klik plus. Nah, kita masukkan IP addressnya yang diberikan ISP. Nah, di sini punya saya yaitu 192.168.1. Nah, ini sesuai ISP ya. Di sini contoh saya 75. Kemudian /24. Nah, kalau sudah klik apply ya. Nah, nanti ini rubah sendiri ya. Klik OK. Nah, setelah itu kita masuk ke menu IP, pilih menu routes ya. Nah, di sini kita klik yaitu plus. Nah, DST address kita biarin aja, nggak usah dirubah. Kita klik yang bagian gateway. Nah, gateway-nya dirubah dengan 192.168.1.1. Nah, kalau sudah klik OK. Nah, kita sudah melakukan yaitu setting internet ISP ya, agar mikrotik ini mendapat internet dari ISP. Nah, kita cek ini sudah beneran mendapat internet atau belum dengan cara masuk ke menu new terminal, kemudian ketikkan. Nah, di sini kalau muncul login ini kita samakan akses loginnya dengan yang di sini ya. Nah, yang loginnya admin ya. Admin. Nah, kemudian di sini ada password. Nah, passwordnya ini sesuai yang kita setting tadi pada menu sistem, kemudian password ya. Nah, kita isi. Kalau sudah ya, klik enter. Nah, di sini pada saat mengetikkan password ini tidak akan muncul ya. Tapi ini sudah keketik, kita klik enter saja. Nah, kalau sudah klik kalau sudah pilih ping ya. Klik ping. Coba kita ke google.com. Atau coba ping 888. Nah, di sini udah ya, udah mendapat internet mikrotik saya. Nah, kemudian gimana sih secara DHCP-nya? Nah, cara DHCP itu yang paling mudah ya. Nah, caranya kita coba matikan dulu yang tadi kita buat. Nah, untuk cara DHCP itu cukup simpel ya. Caranya masuk menu IP, kemudian pilih DHCP client. Nah, kemudian di sini klik plus. Nah, ininya ethernetnya pilih Ethernet 1 atau internet ya. Klik OK.
Nah, kemudian di sini Mikrotik saya akan searching sendiri ya, meminta IP address sendiri. Nah, di sini IP address saya yaitu 192.168.8/24. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal ketik ping lagi di new terminal ya. Kita tes lagi dapat internet belum ya. Di sini sudah dapat internet ya. Nah, kalau sudah, kita close saja. Misalkan di sini saya membuka banyak ini ya, menu-menu ya. Nah, kalau kita close satu-satu itu lama ya. Caranya kita masuk menu session, kemudian close all windows. Nah, ini cara cepatnya ya. Nah, kemudian kita setting yaitu IP address ya. Nah, kita lakukan pengerjaan soal ya. Nah, jadi kita tadi poin nomor 4 dan 5 udah kita tandain ya. Nah, kemudian kita setting yaitu IP address. Kemudian pilih menu IP, kemudian pilih address. Nah, di sini IP addressnya ini ya, jaringan lokal ya. Kita pilih plus, kemudian isi IP addressnya. Nah, ininya pilih LAN ya, klik OK. Nah, kalau sudah, buat satu lagi ya, yaitu yang untuk jaringan wireless. Nah, sama caranya ya, wireless, klik OK. Nah, kalau sudah, kita tandain dulu ini sudah selesai ya. Ini udah. Nah, kemudian kalau sudah, kita yaitu setting NAT ya, agar klien-klien dari Mikrotik ini dapat koneksi internet. Jadi Swiss, klien, kemudian smartphone ini dapat internet dari routernya. Kalau tadi kita baru setting yaitu router mendapat internet dari ISP ya. Nah, untuk caranya yaitu pilih menu IP, kemudian pilih firewall. Nah, di sini pilih menu NAT. Nah, di sini ya klik menu plus. Nah, ya chainnya pilih SRC NAT, kemudian out interface yaitu sumber internet. Nah, di sini enter 1 ya. Kemudian pilih action. Nah, di actionnya di sini pilih masquerade ya. Kalau sudah, klik OK. Nah, kemudian setelah ini kita yaitu setting DHCP pool yang ini ya, nomor 7 dan nomor 13. Caranya masuk menu IP, kemudian pilih DHCP server. Nah, di sini pilih menu DHCP, kemudian pilih DHCP setup. Nah, di sini pilih interface-nya ya, sesuai yang kita mau setting. Nah, kita next. Nah, di sini address to give out ya. Di sini karena 99 klien yang DHCP pool kita rubah ya, jadi dari 2 sampai 100. Kalau dimulai dari 2 ya. Kalau satu itu nggak bisa, satu itu untuk IP gateway, jadi dimulai dari 2. Nah, selanjutnya klik next. Ini boleh dikosongkan, boleh tidak. Klik next. Nah, kita buat lagi yaitu untuk jaringan wireless. Caranya sama, pilih DHCP setup, kemudian pilih ulang 1 wireless. Next. Nah, ininya diganti dengan 100 ya, karena sama ya, ini DHCP poolnya sebanyak 99. Nah, kita klik next. Nah, kita tandain ya. Ini udah. Nah, di sini ada perbedaan pada DHCP tadi itu ya. Di sini ada Ether 2 LAN itu warna hitam, kemudian ulang 1 wireless. Nah, ini kenapa warnanya beda? Nah, untuk yang Ether 2 itu karena dia port LAN-nya atau kabel UTP-nya sudah connect dengan komputer yang saya gunakan ya. Kalau yang merah ini tandanya belum ada yang connect dengan jaringan wireless-nya. Nah, kemudian setelah ini yaitu kita setting tes koneksi dari komputer saya ya. Nah, komputer saya ini sudah mendapat internet belum? Seharusnya kalau sudah sampai langkah ini ya, komputer saya udah dapat internet. Nah, di sini di keterangan indikator internet mah sudah dapat ya, kita cek aja, masuk menu Windows R, kemudian pilih CMD. Nah, di sini ketikkan saja ping 888 ya. Nah, di sini udah dapat koneksi internet ya kalau seperti ini ya. Nah, setelah ini
kita setting yaitu DNS ya, soal nomor 1. Nah, caranya pilih menu IP, kemudian DNS. Nah, di sini checklist pada allow remote request. Nah, untuk servernya bisa diisi 8888 atau bisa juga dikosongkan ya. Itu terserah ya. Nah, ini udah kita tandain. Nah, kemudian kita setting NTP ya. Caranya masuk menu sistem, kemudian pilih menu SNTP client. Nah, ini diklik enable. Nah, untuk primary NTP server itu diisi dengan id.pool.ntp.org. Nah, untuk yang secondary-nya itu diisi dengan asia.pool.ntp.org. Jadi beda ya, yang di atasnya ID atau Indonesia, kemudian di bawahnya Asia. Kalau sudah klik apply, nah ini nanti akan berubah jadi IP address, modenya berubah, kemudian di sini tampilnya berubah ya. Nah, kalau sudah klik OK. Nah, kita ini udah ya tandain. Nah, kemudian kita setting nomor 3 ini ya, web proxy dengan cache administrator ya. Nah, caranya masuk menu IP, kemudian pilih web proxy. Nah, di sini checklist pada enable, kemudian checklist pada cache on disk. Nah, di sini ada cache administrator. Nah, ini sesuaikan dengan soal, formatnya samakan. Nah, ini formatnya ya. Tarik. Nah, formatnya samakan di sini Kartono. Nah, kalau sudah klik OK ya. Nah, ini udah kita tandain ya. Nah, setelah itu kita setting yaitu firewall. Yang ini ya nomor 8 dan 9 kemudian 10. Kita setting 8 9 10. Nah, untuk yang nomor 8 yaitu buat firewall agar IP 192.168.100.2 strip 192.168.100.50 tidak dapat ping router. Nah, untuk konfigurasinya yaitu pilih menu IP, kemudian pilih firewall. Nah, di sini pilih menu filter rule ya. Nah, klik plus saja. Di sini pilih menu general. Nah, untuk chainnya pilih input. Nah, SRC address kemudian diisi dengan IP ini ya. Nah, SRC address diisi. Nah, kemudian di sini ada yaitu namanya DST address atau destination address ya. Nah, ini diisi dengan IP router ya, karena tidak dapat ping ke router. Nah, kita cek router MikroTik kita dapat IP berapa. Caranya masuk menu IP, kemudian DHCP client. Nah, di sini ada 192.168.1.8. Jadi masukkan ya 192.168.1.8. Nah, kalau sudah di sini protokolnya pilih ICMP. Nah, di sini pilih menu action ya, tab menu action, kemudian pilih drop actionnya. Nah, kalau sudah seperti ini klik apply ya. Nah, kemudian maka akan terbuat satu filter rule ya untuk ngeblokir. Nah, kita komen di sini diisi blokir ping ke router ya. Jadi supaya kita tahu. Nah, nanti ada tulisannya ya. Jadi yang kita ini setting ini ya, ini untuk ke router, jadi supaya tidak keliru ya. Nah, ini udah. Nah, kemudian kita buat lagi yang untuk ke jaringan wireless. Kita klik plus pada filter rule ini. Nah, actionnya pilih drop ya, kemudian general ini pilih input. Nah, source address sama, ini dimasukkan ke source address ya. Kemudian, nah di sini DST address atau destination address itu tujuan ya. Nah, di sini tujuannya itu tidak dapat ping ke client wireless ya. Nah, berarti si IP ini ya 192 sampai 192.168.100.51 sampai 192.168.100.100 ini tidak dapat ping ke wireless jaringannya ya. Nah, jaringan wirelessnya berapa? Nah, ini ya 192 sampai ini ya
24. Nah, ini masuk ke sini. Nah, ini diganti dengan 0. Jadi seperti ini ya. Kemudian protokolnya pilih ICMP. Nah, kalau sudah seperti ini, klik apply, kemudian klik komen lagi. Ini yaitu blokir ping ke jaringan wireless. Nah, ini tergantung kita ya. Kalian mau ngisi apa, yang penting tahu itu tujuannya kemana. Atau tidak mau diklik komen juga nggak apa-apa ya, yang penting kita tahu ini settingan untuk kemana. Nah, ini nomor 9 kita sudah di setting. Nah, kemudian kita buat settingan atau konfigurasi nomor 10, yaitu buat rule agar setiap akses ke router tercatat di logging dan tersimpan di disk ya, tersimpan di disk. Nah, caranya masuk menu IP, kemudian firewall ya. Jadi masih di menu firewall ini ya. Nah, pilih yaitu filter rule, kemudian klik plus. Nah, kalau sudah di sini yaitu C-nya dipilih input. Nah, kemudian pilih menu action, tab menu action ya. Nah, bagian actionnya dipilih yaitu log. Nah, checklist lognya. Nah, di sini ada log graphic. Log graphicnya diisi dengan apa? Nah, di sini ada yaitu akses ke router. Jadi kita samakan saja dengan soal yaitu akses ke router ya. Kalau sudah, klik oke ya. Ini nggak usah dibuat komen lagi karena ini keterangannya udah log ya. Ini dihijaukan, udah selesai ya. Kita sudah melakukan langkah konfigurasi nomor 1 sampai 13. Di sini nomor 10 ini belum selesai ya, settingannya masih ada lagi. Caranya masuk menu sistem, kemudian logging, pilih logging. Karena di sini ada keterangan yaitu agar tersimpan di disk. Nah, di sini double klik di critical, kemudian pilih disk ya. Nah, ini semuanya rubah ke disk ya, yang tadinya memori. Nah, kalau sudah seperti ini, kita cek settingan kita udah bener belum. Caranya pilih menu log ini ya. Nah, di sini ada tuh akses ke router ya. Kemudian di sini ada buffernya to disk, jadi kesimpan di disk. Nah, kemudian kita pilih menu file ya. Nah, di sini cari yang namanya log. Nah, ini ukurannya dari waktu ke waktu semakin bertambah ya. Ini namanya sudah tersimpan di disk. Jadi untuk di disk ini ceknya di file ya. Nah, kalau sudah, kita lakukan ke konfigurasi selanjutnya yaitu setting hotspot ya. Nah, ini close dulu. Untuk itu ya, kita pilih menu IP, kemudian pilih hotspot. Nah, di sini pilih menu tab menu server ya, kemudian pilih hotspot. Jadi kita ngebuat servernya dulu ya. Nah, ini interface-nya yaitu pilih wireless ya, karena yang ke hotspot itu yang jaringan wireless ya, bukan jaringan LAN. Nah, kita pilih next, pilih next lagi. Nah, select sertifikatnya non ya. Nah, ini di next. DNS server boleh diisi, boleh dikosongkan. Next. Nah, DNS name kita isi saja dengan ukk.net ya. Jadi terserah kita ya, bebas. Jadi saat kita mau login ke jaringan hotspot, kita login ke situs mana ya. Sini saya ukk.net. Kalau sudah, klik next lagi. Nah, ini username-nya, ini adalah akun hotspotnya. Sini admin saja ya. Ini boleh dikosongkan ya passwordnya ya. Kalau sudah, klik next. Nah, kita telah selesai yaitu ngebuat server ini ya, server untuk hotspotnya. Nah, setelah itu yaitu kita pilih menu server profile ya. Nah, ini ada yang telah kita buat tadi. Kalau sudah, double klik ya. Nah, ini use radiusnya dicentang ya. Nah, setelah itu kita pilih menu login. Nah, di sini ada cookie. Nah, cookie ini kita hilangkan saja atau di checklist ya. Di sini saya akan hilangkan saja. Nah, kenapa dihilangkan? Jadi supaya tidak tersimpan cookie-nya ya. Jadi cookie itu kalau kita browsing ke web, kemudian kita masukkan kata sandi, itu nanti akan tersimpan ya. Jadi kalau kita mau connect ke wifi jaringan hotspotnya, jadi kita setiap connect itu memasukkan username-nya. Kalau di checklist ini cukup memasukkan 1 kali username pada saat pertama kali
connect ke jaringan hotspotnya. Kalau sudah, klik oke ya. Kita pilih menu radius ya. Nah ini ya radius ini ya. Kita pilih plus, kemudian hotspotnya centang karena untuk jaringan hotspot. Nah addressnya diisi dengan 127.0.0.1. Nah, untuk secretnya ini boleh dikosongkan atau boleh juga diisi ya. Di sini saya dikosongkan saja. Kalau sudah, klik oke. Nah, setelah ini pilih menu incoming. Nah, ini checklist pada accept-nya. Ini biar aja portnya. Kalau sudah, klik oke. Nah, kemudian di sini yaitu tinggal ngebuat 20 akun hotspotnya ya. Nah, caranya masuk menu IP, kemudian pilih hotspot. Nah, di sini pilih menu user. Nah, ini ada user yang telah kita buat tadi satu ya. Nah, di sini buat lagi aja sebanyak 20 ya. Caranya pilih plus. Nah, ini servernya. Di server ada dua, itu al hotspot sama hotspot 1. Nah, karena tidak ada ketentuan di soal, kita pilih al saja ya, al. Nah, nama usernya ini sesuaikan dengan keinginan kita ya. Ini ada username jaringan hotspot ya, ini password. Nah ini saya kosongkan saja, ini kalian boleh diisi boleh tidak, jadi ini terserah kalian ya. Kalau sudah, klik apply, kemudian pilih copy. Nah apply lagi, copy lagi, apply lagi, copy lagi. Nah ini sebanyak 20 ya, jadi sebanyak 20 user. Kalau kita menggunakan fitur yang user management, kita langsung klik satu kali, nanti kebuat otomatis random ya, sebanyak 20 user. Kemudian setting yang nomor 15 juga ini nanti kalau menggunakan fitur user manager itu bisa disetting juga ya, 14 dan 15 ini menyatu. Nah di sini saya sudah membuat yaitu 20 akun hotspot. Nah ini udah kita tandain ya, kita tandain. Saya melakukan konfigurasi nomor 15 ya. Nah tinggal nomor 15 nih, 16 dan 17. Saya 15 dulu ya. Nah caranya masuk menu IP ya. Caranya masuk menu IP, kemudian pilih firewall. Nah untuk cara blokir akun hotspot hanya bisa menggunakan internet pada pukul 7 sampai 16 ini, yaitu di sini ada 3 cara ya. Yang pertama yaitu yang tadi, yang fitur user manager itu karena kita tidak bisa. Nah berarti tinggal ada 2 cara lagi. Nah 2 cara ini, yang pertama yaitu melalui ini ya, menu NAT, kemudian filter rule. Nah untuk yang menu NAT ini kita di sini cari yaitu yang masquerade hotspot network. Jangan masquerade yang kita buat tadi ya, karena kita mau ngeblokir hanya jaringan hotspot, bukan semuanya. Nah kita klik saja yang masquerade hotspot network ya. Nah kalau sudah, klik menu ekstra. Nah di sini pilih time. Nah ininya waktunya samakan dengan soal yaitu 07.0000 ya. Kemudian ini waktunya 16. Jadi tim yang pertama atau kolom waktu yang pertama ini adalah kolom waktu aktif settingan, kemudian ini kolom non aktif settingan ya. Nah kalau sudah, klik oke ya. Di sini misalkan udah, di sini saya cancel aja. Kita mau coba cara yang kedua. Jadi itu cara yang pertama ya. Double klik, kemudian ininya sesuaikan waktunya, samakan ya. Jadi yang kolom pertama jam aktif settingan, jam yang terakhir ini kolom terakhir jam non aktif settingan. Nah cara yang terakhir yaitu melalui filter rule. Nah di sini kita buat rule ya. Kita pilih plus. Nah di sini yaitu actionnya pilih drop, kemudian ekstranya. Nah di sini time. Di sini sama, ini waktu settingan aktif, settingan mati ya. Nah untuk mikrotik sistem terbaru itu sudah mengenal konfigurasi atau jam lebih dari 24 jam. Tapi kalau sistem mikrotik yang lama itu hanya mengenal 24 jam. Jadi ini kan melewatin 1 hari ya, jadi tengah malam. Berarti kalau settingan mikrotik yang versi lama itu buat 2 kali ini filter rule ya. Jadi jam 16.00 itu mati internetnya, kemudian jam 23.59 mati ya. Nah kemudian buat lagi satu lagi dari jam 00 sampai jam 7 pagi. Jadi itu
untuk settingan MikroTik yang hanya mengenal 24 jam. Nah, karena MikroTik saya sudah yang paling terbaru atau smart ya. Nah, di sini sudah mengenal yaitu lebih dari 24 jam. Nah, kita tinggal setting di sini. Nah, ini adalah waktu settingan aktif ya, time yang pertama. Kemudian ini waktu settingan mati. Jadi, ini dibalik ya. Ini kalau ini dari soal 7.00 dulu. Nah, di sini 7.00 terakhir. Jadi karena ini settingan aktif ya, kemudian settingan mati. Nah, di sini pilih menu general. Nah, di general ini ya kita pilih chainnya forward, kemudian source address-nya boleh diisi yaitu jaringan wireless-nya ya. Nah, kemudian protokolnya pilih TCP, DST port pilih 80,443. Nah, in interface pilih jaringan yang mau dimatikan yaitu WLAN 1. Nah, ini SRC address atau source address boleh dikosongkan karena di sini sudah ada interface. Nah, kalau sudah seperti ini, klik apply, kemudian pilih comment. Nah, di sini kita komen blokir internet dari jam 16.00 sampai jam 7 pagi. Kan blokirnya sampai jam 7 pagi ya. Kalau sudah klik OK, kemudian klik OK. Nah, di sini pengaturannya atau konfigurasi yang telah saya lakukan itu sudah berhasil ya. Nah, di sini warna hitam ini aktif karena di jam setengah 12 malam ya. Nah, kalau sudah kita sudah ini ya kita tandain. Nah, kemudian kita tinggal setting yaitu yang ini ya. Yang ini yaitu blokir site dan blocking file di firewall. Di sini soalnya buat firewall yang memblokir ya. Di sini caranya masuk menu IP, kemudian pilih firewall ya. Kemudian pilih yaitu pilih plus ya. Nah, kemudian pilih di sini chainnya, pilih forward, kemudian protokolnya pilih TCP. Nah, DST itu karena kita mau ngeblokir Linux itu HTTPS diisi dengan 443. Nah, kalau sudah yaitu pilih menu action. Nah, actionnya ini dipilih yaitu drop ya. Nah, setelah ini masuk menu advanced, kemudian di sini ada konten. Nah, kontennya diisi dengan linux.org ya. Jadi diisi dengan linux.org. Nah, kalau sudah klik apply, kemudian diklik comment. Di sini diisi blokir linux.org. Nah, di sini udah kebuat ya. Nah, kita tinggal ngebuat yaitu dua lagi ya untuk MP3 dan NKP. Nah, ini blocking set udah settingannya. Nah, untuk blokir MP3 dan NKP sama ya. Cuma yang membedakan yaitu di kontennya. Kita bisa dengan cara klik plus atau klik copy yang ini ya. Nah, kita klik buat lagi, kita caranya IP, forward, kemudian filter rule plus. Nah, di sini actionnya pilih drop. Kemudian general. Nah, ini saya forward. Nah, kemudian di sini di protokolnya pilih TCP ya. Nah, kemudian di sini untuk yang MP3 nggak usah diisi 443 ya. Nah, kita selanjutnya pilih menu advanced, kemudian kontennya yaitu diisi dengan titik MP3 ya. Kalau sudah klik apply, kemudian klik comment lagi, kita isi dengan blokir MP3. Kita buat satu lagi untuk MKP. Nah, kita tinggal di copy aja ya, ini nggak usah di close karena kita hanya membedakan MP3 nya aja. Ini beda settingan cuma di sini doang di kontennya ya. Caranya klik copy. Nah, ini diganti dengan MKP. Kemudian klik comment lagi, komennya yaitu blokir MKP. Kalau sudah klik OK. Nah, maka akan terbuat settingannya yang pertama blokir Linux, blokir MP3, blokir MKP. Nah, kita sudah ya. Nah, kemudian di sini kita juga melakukan langkah kerja ya. Nomor 1 sampai 9 kita sudah ya, karena ini sudah termasuk settingannya ya. Nah, ini kita tandain. Kemudian kita tinggal yaitu
melakukan pengujian ya, yaitu di sini IP DHCP, koneksi internet, blokir, logging, login user, blocking sites, blocking file, blocking akses internet. Nah, kemudian di sini saya akan yaitu melakukan langkah nomor 10 atau pengujian nomor 10 ya. Di sini pengujian ini ya. Pengujian yang pertama. Di sini IP DHCP client. Nah, kita cek komputer kita sudah mendapat IP secara DHCP atau belum. Di sini PC ya, jadi komputer. Nah, di sini caranya masuk ke network connection. Nah, biasanya saya ini caranya Windows R ya pada keyboard. Kemudian di sini ketikan ncpa.cpl. Nah, ini jalan pintasnya ya. Cara cepatnya. Nah, kalau sudah di layar ini kita cek ya. Nah, kita cek ini Ethernet yang terhubung. Kita cek mendapat IP secara statik atau dinamik. Nah, di sini harusnya mendapat IP dinamik atau DHCP. Kita double klik saja, kemudian pilih detail. Nah, di sini IP-nya sudah mendapat yaitu 100.100 ya. Kita cek di sini ya, mendapat IP DHCP atau statik. Caranya masuk menu properties. Nah, di sini klik yaitu IPv4 atau Internet Protocol 4. Nah, di sini kosong ya. Berarti ini udah berhasil mendapat IP DHCP. Nah, kemudian kita mengecek koneksi internet. Nah, untuk koneksi internet kita buka aja browser ya. Nah, misalkan kita yaitu mau ngebuka YouTube. Nah, di sini sudah bisa ngebuka YouTube ya. Berarti kita sudah bisa yaitu melakukan koneksi internet ya. Ini udah bisa. Nah, kemudian yaitu blocking ping dari klien. Nah, ini blocking ping kemana? Yaitu yang pertama yaitu blocking ping ke router. Nah, ini blokir ping ini yaitu blocking ping dari klien. Jadi yang ini ya. Nah, kita tandain lagi. Di sini yaitu kita uji nomor 8 IP 2 sampai 50 tidak dapat ping router. Caranya di komputer klik Windows R kemudian pilih CMD ya. Nah, di CMD ini kita cek dulu komputer kita mendapat IP berapa. Caranya IP config. Nah, di sini komputer saya mendapat IP 100.100. Nah, kalau 100.100 yaitu seharusnya bisa ping ke router. Kita coba ya. Ping. Nah, ini diisi dengan alamat router, IP routernya. Di sini alamat IP-nya yaitu 192.168.1.8. 192.168.1.8. Nah, ini bisa ya. Nah, kemudian kita coba komputer kita dirubah alamat IP-nya di jangkauan 2 sampai 50. Misalkan saya mau isi yaitu 10 ya. 192.168.100.50. Nah, kemudian subnet mask ini, subnet masknya boleh menggunakan dari /25, boleh juga menggunakan yang ini ya, yang defaultnya yaitu dari /24. Nah, kita gateway-nya diisi 192.168.100.100.1. Kemudian ininya diisi ya. Kalau sudah klik oke. Nah, ini secara statik ya. Oke. Nah, ini sudah tidak bisa ping ke router ya. Jadi kita ini sudah berhasil ya. Kita tandain. Nah, nanti keterangannya yaitu request timeout ya. Nah, kita tinggal ping ke jaringan wireless. Jadi alamat IP 51 sampai 100-nya itu nanti tidak dapat ping ke wireless ya. Kita cek lagi IP komputer saya mendapat IP berapa, IP config ya untuk memastikan. Nah, di sini mendapat IP yaitu 192.168.100.50. Di sini alamat IP saya seharusnya bisa ping ke jaringan wireless ya, karena di luar jangkauan atau di luar rank 51 sampai 100. Karena di sini 50, kita ping aja ke alamat IP wirelessnya 192.168.200.1. Nah,
Ini alamat IP 192.168.200.1 ini dapat dari mana? Yaitu dari IP address jaringan wireless ya. Kalau sudah klik enter. Ini dapat ping ya, karena ini yaitu di luar yaitu jangkauan 51 sampai 100 ya. Nah, kalau sudah, nanti kita coba rubah IP-nya di dalam jangkauan 51 sampai 100 ya. Itu tidak dapat ping ya. Kita ganti IP-nya, ganti jadi 60, coba ya. Nah, kita ketikkan lagi IP config untuk memastikan. Nah, benar sudah mendapat IP 192.168.100.60 ya. Kita ping lagi ke router. Nah, di sini keterangan sudah request timeout, berarti sudah berhasil yaitu settingannya ya. Jadi tidak dapat ping ke jaringan wireless. Nah, di sini kita tadi telah melakukan pengujian yaitu blocking ping dari klien ya, baik itu ke jaringan router maupun ke jaringan wireless. Nah, selanjutnya yaitu kita uji yaitu loggingnya ya. Nah, caranya klik menu log pada Winbox. Nah, ini udah tersimpan ya, udah benar settingannya ke disk juga ya. Kemudian pilih menu file. Nah, di sini cari lognya. Nah, ini udah berhasil ya, berarti ini tandain. Nah, kemudian di sini kita melakukan pengujian dari smartphone yang terhubung ke wireless. Di sini yang pertama login ke user site file ya. Nah, untuk blokir akses internet ini ya, kita tidak dapat internetan ya seharusnya, karena di sini sudah jam 23.43 ya, jadi sudah setengah 12 malam ya. Nah, ini kita cek settingannya IP firewall. Nah, ini ya. Nah, blokir internet harusnya nggak bisa internetan ya. Ini sudah selesai ya, karena ini settingannya udah bener. Di poin nomor D ini ya, kita itu blokirnya dari HP ya. Nah, untuk pengujian nomor 11 poin A yaitu login user hotspot. Nah, karena di sini saya komputernya tidak ada yaitu Ethernet untuk wirelessnya, jadi saya nggak bisa melakukan pengujian ya. Di sini saya sudah ngebuat tutorialnya. Nanti untuk tampilan loginnya seperti ini ya. Kita cek. Nah, nanti setelah kita dikoneksikan HP-nya dengan wireless ya, di sini wirelessnya Karton X Proxy ya. Nah, nanti akan muncul pop-up login ke jaringan wireless. Nah, kita klik saja, nanti akan muncul halaman login seperti ini. Nah, di halaman login seperti ini kita masukkan username dan password yang telah kita buat tadi. Nah, itu yang dimana? Yang ini yang menu IP ya, kemudian hotspot. Nah, ini user ini ya, dimasukin. Nah, itu di situ ya cara pengecekannya. Begitu ya. Ini kita tandain udah aja ya. Selanjutnya kita tinggal melakukan yaitu blocking site dan blocking file ya. Untuk site-nya yaitu www.linux.org, kemudian blocking filenya yaitu mp3 dan mkp. Nah, kita buka saja browsernya ya. Nah, di punya kalian browsernya dihilangkan terlebih dahulu historinya ya. Historinya hilangkan. Kalau misalkan tidak dihilangkan, ini takutnya yaitu blokir situsnya tidak berjalan ya. Nah, kita di sini kita ketikkan linux.org karena kita mau blokir ke Linux ya. Nah, di sini perhatikan di firewall Linux di sini ada namanya itu bit dan paket ya. Ini ya, kita biar ngepas. Nah, ini ya, ada bit dan paket dari Linux. Di sini ada 9 KB, kemudian 18 ya. Kita buka Linux, kemudian di sini nanti akan nambah ukurannya. Oke, buka. Nah, berubah. Kita buka lagi. Nanti ukuran nambah ya. Nah, jadi menambah terus ukurannya. Nah, selanjutnya yaitu kita blokir yaitu MP3 dan MKP. Nah,
di sini bebas ya mau menggunakan browser apapun. Di sini saya yaitu mau menggunakan, coba tadi kita menggunakan browser Google Chrome, kita coba ke Mozilla. Nah ini udah ya kita tandain karena tadi sudah keblokir ya. Nah, kita buka Mozilla. Nah di sini kita yaitu mau melakukan blokir yaitu file MP3 dan MKP. Nah di sini untuk MP3 ya, kita ketikkan saja yaitu index of MP3. Nah kemudian akan muncul situsnya yaitu halamannya ya. Kita pilih saja bebas ya, yang penting indeksnya musik atau MP3. Nah untuk yang MP3 juga perhatikan di sini bed dan paketnya masih 00 ya. Nanti kalau kita berhasil ngeblokir itu akan tidak bisa kebuka musiknya atau tidak bisa terdownload ya. Nah kita perhatikan itu masih 00 ya. Nah kita coba download musik atau klik musiknya, kita download. Nah musiknya tidak akan terdownload ya. Di sini menggunakan ini ya, saya menggunakan IDM. Nah ini bertambah. Nah kita coba download yang lain, bisa nggak? Tunggu. Nah ini juga sama ya. Kemudian ini coba yang lain. Nanti muncul halaman download tak kayak tadi ya, seperti tadi. Nah kita klik download. Nah nanti seperti ini, nggak bisa ke download ya. Nah berarti ini yang MP3 sudah berhasil, MP3 ya. Kemudian tinggal MKP. Nah MKP juga sama, di Google-nya atau browsernya ketikan yaitu index of MKP. Kalau sudah klik enter. Nah kita pilih saja situs yang pertama ya. Dan di sini perhatikan lagi, di sini blokir MKP-nya masih 00 ya. Kita contoh mau download yang ini. Nah nanti berubah. Klik lagi, berubah lagi. Nah nanti nggak bisa ke download ya, kayak tadi, kayak MP3 tadi sama. Jadi untuk blokir ini ya kita sudah sukses. Nah jadi kita telah melakukan yaitu semua settingan, konfigurasi, kemudian pengujian ya. Nah ini tadi yang MKP ya, kita coba download. Nah nanti nggak bisa ke download ya karena keblokir. Nah kalau sudah seperti ini kita telah melakukan semua settingannya ya, sudah benar, pengujiannya udah benar. Nah oke, itu saja ya tutorial dari saya tentang pembahasan dan penyelesaian uji kompetensi kalian teknik komputer dan jaringan soal paket 4 ya, tahun pelajaran 2022-2023. Nah untuk judul tugasnya troubleshooting jaringan ya. Apabila ada yang tanyakan boleh dituliskan di kolom komentar video YouTube saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.